Biasanya jam segini ini di stasiun ya, stasiun Pasar Turi biasanya gitu. Kalau di PGA sendiri jam segini udah apa ya, udah banyak yang pulang ya customernya, udah jarang ya. Ya saya lanjut lagi nanti kalau udah ada orderan ini di jam 16.43. Oke, alhamdulillah dapat ya. Majen Sungkono 12.000, ya nggak apa-apa lah, hari Minggu kan ya. Oke, gaskeun gaskeun. Nah bener kan, ini di stasiun Pasar Turi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini hari Minggu tanggal 30 November. Ini ceritanya saya mau on beat lagi ya, mau on beat lagi. Dan banyak komentar ya mengenai tentang langganan gacor dari teman-teman. Terima kasih yang sudah komen ya, dan yang sudah subscribe terima kasih juga. Ini banyak pertanyaannya seperti ini ya. Yang pertama, yang paling atas, jangan ikut gacor bang, kita makin dibodohi aplikator. Ada lagi yang widih langsung bunyi bang, gacor tarif cere yang ada capeknya minta ampun. Akun andalan, akun juara ya cak. Mau aja jadi budak aplikator, titik jemput jauh harus bayar pula. Ini macam-macam ya komentarnya teman-teman. Jadi saya mau menanggapi untuk terkait langganan gacor dan seputar Gojek lah gitu. Karena saya di sini menggunakan aplikasi Gojek ya gitu ya teman-teman. Yang pertama, jangan ikut gacor bang, makin dibodohi aplikator. Sebenarnya enggak ya, saya enggak, kurang setuju ya dengan komentar yang seperti ini. Bener sih, cuman kembali lagi ke karakter si drivernya gitu. Karakter drivernya gitu gimana. Kalau misalnya teman-teman enak menggunakan langganan gacor ya nggak apa-apa sih, sah-sah aja ya. Cuman ya dihitung dulu lah, dihitung dulu kalau ikut langganan gacor setelah mungkin sekarang istilahnya masih promo ya, masih nggak ada potongan, itu ya masuk juga sih. Masuk juga di kategori pembodohan lah gitu ya. Kita dapat orderan, misalnya dapat 9 orderan, itu potongannya kalau nggak salah itu, nah ini ada datanya ya, potongannya sekitar berapa persen nih. Nah di sini nih kurang terang ya, kurang jelas. Nah di sini nih berhemat, jumlah trip hemat yang Anda selesaikan per hari 1 sampai 9 itu potongannya sekitar 12.500. Kalau lebih ya nggak dapat potongan lagi ya, mentok segini, mentok di angka 12.000 gitu. Jadi intinya kembali lagi ke karakternya si driver. Jadi bukan ya, kurang, mungkin bukan dibodohi lah, terlalu vulgar ya. Terlalu vulgar untuk bahasanya untuk membodohi. Tapi ya benar juga sih, kembali lagi ke karakternya kita, karakternya si driver. Kalau saya sendiri sih saya setuju sebenarnya dengan pernyataan ini nih, makin dibodohi. Kalau saya, tapi ya kembali lagi, kadang ada yang driver tuh males gini ya, males nyortir. Ada juga yang males sama layanan lain misal gitu ya. Jadi gitu. Jadi intinya kembali lagi ke karakternya si driver gitu. Ini ada lagi gacor tarif cere yang ada capeknya minta ampun. Ya itu masalah pribadi ya teman-teman. Jadi masalah karakter si drivernya sendiri gitu loh. Kalau misalnya ada yang teman-teman tuh sangat suka banget, suka ya main under di 3 kilo ke bawah, itu ada. Cuman ada yang suka long trip. Cuman semua itu setelah saya rasakan, setelah saya alami, setelah saya jalani. Jadi kalau kita main under itu pengantaran sih cepet,
Cuman durasi on beat itu akan lebih panjang ya teman-teman, sebab dalam 1 jam itu maksimal ya ada sampai 5-6 pun jarang kalau main under. Itu pun jemputnya aduh jauh-jauh ya. Terus kalau kita main tengah di argo tengah itu lumayan lah kalau main argo tengah. Tapi gitu durasinya agak sedikit cepet. Itu misalnya kita netepin target dengan angka target sekitar 200 ya, 200.000. Kalau di Surabaya ini udah hampir makan waktu. Kalau akunnya standar akun standar tuh paling cepat itu di sekitar 200.000 ya. Main under itu sekitar, saya sendiri pernah ngalamin itu dari jam 6 pagi ke jam 2 jam 2 siang. Berapa jam tuh? Ada sekitar lebih dari 6 jaman ya gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita main long trip gitu, misalnya argo kakap ya, itu sama aja sih. Maksudnya gini, samanya itu ya sama-sama capek tapi durasinya lebih cepet gitu. Pernah saya tuh main long trip tapi di Gosen, karena saya nggak suka long trip yang goret gitu. Kalau long trip Gosen itu pernah saya paling cepet itu di angka berapa ya, angka 200.000 tuh di jam 1 ya, mungkin selisih 1 jaman lah ya teman. Jadi kembali lagi ke karakter drivernya masing-masing. Jadi nggak perlu teman-teman ngesatin apalah ini dibodohi lah ya, enggak lah. Kembali lagi ke karakternya si driver gitu ya teman-teman. Terus ada lagi nih yang bertanya, akun andalan akun juara ya Cak? Enggak, ini akun saya akun biasa sih, sama kayak teman-teman gitu. Terus ada lagi, ini kasihan nih punya saya anyep terus kadang sehari 3-4. Nah ini kalau akun kayak gini, saran saya sih semua layanan tuh di onin, semua layanan diaktifkan gitu ya. Dan ambil dulu, jangan egois ya teman-teman. Kurangin egonya itu kalau mau istilahnya gacor lah, istilahnya orderan gampang masuk gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita harus nurunin ego juga. Terkadang kita, kalau saya pribadi sih, kadang saya nyortir ya, kadang ya saya autobid juga iya, tergantung kondisi lah kalau saya pribadi. Jadi kembali lagi ke si drivernya gitu teman-teman. Ada juga dari akun Abah Kolot nih, cuma di Konoha mitra bayar ke perseroan terbatas untuk 1 order. Udah gitu biaya operasional BBM oli kawasan motor naik karena jemputnya jauh-jauh. Mending sortir, dan jika punya pilihan ganti profesi. Ini bener nih, saya setuju nih Abah Kolot nih. Ya bener, jadi kembali lagi ya ke karakternya si driver. Misalnya kita mau sortir, kan kita ini mitra bukan karyawan. Jadi kita ini mitra bukan karyawan ya teman-teman. Jadi kita bebas pilih layanan, mau on beatnya jam berapa, mau penghasilannya berapa. Cuman yang kadang salah persepsi itu semua dipukul rata, seakan-akan kita sebagai driver tuh, wah kalau nggak autobid nggak dapat orderan. Itu nggak gitu ya. Karena banyak buktinya di lapangan yang main pakai manual juga dapat orderan, buktinya kan gitu. Jadi kita harus melihat secara realistis lah di lapangan apa yang terjadi seperti apa. Terus untuk langganan gacornya sendiri, ini langganan gacor ini ya kok masih kurang cocok lah, nggak cocok untuk diterapkan, apalagi dengan karakter aplikasi Gojek itu ya. Aplikasi Gojek itu kan jemputnya
jauh-jauh radius 2 kilo itu masih masuk ya, orderannya masih masuk. Beda dengan aplikasi sebelah kan, aplikasi GRB lah, aplikasi GRB yang kayak gini nih, dia kan jemputnya dekat-dekat, tapi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau saya pribadi kalau menggunakan di antara dua aplikasi ini ya, saya cenderung menggunakan Gojek ya, karena Gojek tuh lebih nyaman menurut saya. Tapi kembali lagi ke pendapatnya driver masing-masing, karakternya driver masing-masing gitu ya teman-teman. Kalau aplikasi Gojek itu enak, radius 2 kilo masuk orderan. Jadi istilahnya kita nggak perlu cari-cari orderan ya. Terlepas itu ada yang suka melipir gitu ya. Melipir, jalan-jalan nggak jelas, ngabisin bensin gitu. Kalau ke saya pribadi itu nggak efektif ya, kurang efisien, kurang efektif gitu. Jadi gitu ya. Kalau si Grab sendiri kan dia jemputnya bener dekat, cuman si driver harus bener-bener tahu spot, harus bener-bener tahu lokasi-lokasi yang potensi orderannya itu ramai dan cocok dengan karakter si akun sendiri gitu. Oke, ini udah 10 menitan ya teman-teman, saya mau on bid dulu. Bismillah lah, ini hari Minggu tanggal 30 November, udah tanggal tua ya. Ini saya posisi di Jalan Raden Saleh. Mau on bid dulu ya teman-teman. Ntar saya prepare. Ya oke teman-teman, ini udah masuk ya. Sorry kurang jelas ya. Nggak jelas gini ya. Nah gini dong. Coba on bid. Bismillah. Nah di sini saya nggak menggunakan langganan gacor. Kemarin sempet ikut ya langganan gacor. Ini ada 83 slot. Ya nanti kalau misalnya saya mau ikut ya terserah saya. Nggak ada ceritanya apa driver sesat menyesatkan, itu nggak ada. Kembali lagi ke karakter kita masing-masing. Kayak kalau mau gacor sih ya berusaha ya teman-teman. Nggak ada yang instan gitu loh. Oke, kita tunggu dulu. Oke teman-teman, ini udah sore ya, tepatnya di depan PGS gitu. Saya mau lanjut lagi on bid ya. Nih di jam berapa ini, jam 16.41 ya, tanggal 30 November. Oke, on bid lagi ya. Karena tadi habis servis motor ya, ganti skop, servis sekalian. Tadi offbidnya di istirahat di jam 11-an lah, jam 11-an gitu ya teman-teman. Posisi di sini kok di sini nih ya. Tadi dapat 2 orderan ya, di jam berapa, jam 8 baru dapat, jam 8 lanjut lagi, jam ini dapat lagi ya. Alhamdulillah dapat 2 orderan. Untuk performanya sendiri tadi yang masuk berapa ya? Bukan 3 ya. Tadi sempat masuk banyak sih orderan apa itu? Gosen Multi. Tadi ada sekitar 7 orderan ya yang saya lewati. Coba on bid aja dulu. Ya, bismillah. Biasanya jam segini ini di stasiun ya, stasiun Pasar Turi biasanya gitu. Kalau di PGS sendiri jam segini udah udah banyak yang pulang ya customernya, udah jarang ya. Saya lanjut lagi nanti kalau udah dapat orderan ini di jam 16.43. Oke, alhamdulillah dapat ya. Majen Sungkono 12.000 ya, nggak apa-apa lah, hari Minggu kan ya. Oke, gaskeun. Nah bener kan, ini di stasiun Pasar Turi. Oke teman-teman, ini udah
posisi di Pasar Turi ya. Saya selesaiin orderan aja lah. Alhamdulillah 20 trip masuk. Tapi ya gitu ya, nggak ada apa, orderan hematnya nggak ada. Di nyervis dapat, nggak ada cancelan. Alhamdulillah.